Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Alfan, NIM 4301190044. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya sedikit menyampaikan pengorganisasian pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dua poin yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan aspek perilaku. Bentuk-bentuk organisasi dakwah: organisasi garis, organisasi staf, organisasi fungsional, organisasi komit, organisasi matris. Pengorganisasian kebutuhan pelatihan dakwah: merumuskan kerangka acuan, mengendalikan bahan-bahan latihan untuk peserta, merencanakan survei kebutuhan latihan, membentuk kepanitiaan pelatihan dakwah, memilih orang yang tepat, pembagian kerja, pengarahan, manajer, sekretaris, bendahara, bidang internal, bidang eksternal, kepemimpinan sebagai kunci pengorganisasian, pengambilan keputusan konsisten, komunikasi yang baik, memberikan motivasi kerja, menciptakan kenyamanan kerja. Pelaksanaan pelatihan dakwah. Tahap pelaksanaan pelatihan dakwah ada 3, yaitu pembukaan, proses belajar dalam pelatihan, penutup. Memantapkan persiapan belajar. Persiapan yang mantap sebelum pelaksanaan latihan akan membantu dan menjamin lancarnya pelaksanaan latihan. Mencermati materi pelatihan dakwah. Dalam keadaan demikian, keutuhan dan kesatuan bahan, pembagian tugas, dan pola evaluasinya perlu mendapatkan perhatian, khususnya agar tidak timbul kesan simpang siur. Mencermati pelatihan dalam pelatihan dakwah. Pelatihan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Ia dituntut mewakili kemampuan teknik dasar, edukatif, dan administratif. Mode pelatihan dakwah: mode pemasaran, mode curah pendapat, mode diskusi kelompok, mode diskusi panel, mode penguasaan, mode kerja kelompok, mode simulasi, mode bermain pernah, dan forum. Media pelatihan dakwah: karakteristik media, pembagian media, dan pemilihan media. Pengawasan pelatihan dakwah. Pengertian pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan atau kontrol adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan segala sesuatu dengan rencana dan tanggung jawab. Pengawasan pelatihan dakwah adalah rangkaian dari perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan dakwah. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dalam pelatihan dakwah. Tujuan: kelancaran, memperbaiki kesalahan, dan mencegah kesalahan berikutnya. Keseruan dengan program awal. Proses pengawasan mengevaluasi dan menilai. Pengawasan langsung dilakukan oleh manajer. Pengawasan tidak langsung: manajer menerima laporan dari bawahan. Pengawasan berdasarkan kekecualian khusus masalah besaran dilakukan dengan kombinasi langsung oleh manajer. Pengawasan efektif: routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Pengawasan pelatihan dakwah. Proses pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan dakwah
Pelatihan merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan dengan jalannya pelaksanaan pelatihan. Proses pengawasan dalam pelatihan terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar, pengukuran, dan menentukan kesenjangan. Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif. Yang pertama yaitu mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi, mampu mendefinisikan secara tepat. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengelola fakta-fakta dan data-data tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Pengawasan efektif. Pengawasan sebaliknya fleksibel sesuai dengan keperluan situasi dan kondisi. Dengan begitu, pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan yang senantiasa membangkitkan motivasi, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi juga penyediaan alternatif perbaikan dan menentukan langkah-langkah strategi perbaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.